Dewi, kemudian dari ya, Muhammad Widana Indosiar, monitor. Oke, Pak Ketua. Oke, wah, di TVRI Pak Wilana ya. Kemudian ada lagi radio Suara Negara, siapa nih? Agus. Ya, oke, kemudian ada TPL Radio Gelora Gianyar. Sini deh ke, Waji deh ke. Radio Gelora. Oh iya, itu di atas itu. Oke, jadi kelihatan. Cuman nggak nyala, mohon maaf, di atasnya nggak nyala itu ya. Padahal kalau ketemu biasanya nyala sinarnya terang, biasanya ini agak gelap. Sama seperti saya nyala biasanya. Ya, 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 ya. Oke. Kemudian ada juga Mbak Novi ya, yang dari Singaraja. Mana Mbak Novi yang cantik itu? Nah, yang dari Singaraja saya sempat ketemu. Oke, belum. Kemudian Ocha, mana Ocha Radio Sakti? Lagi siaran ini. Ocha, kemudian Radio Citra Bali, Singaraja, terus coba turun ke, coba siapa lagi itu? Kemudian Radio AR, mana nih Radio AR Bali siapa nih? Eka ya? Atau Pak Robi? Pagi, Pak. Hadir, Oh, Pak. Rofi, Pak. oke, Pak Robi sudah monitor. Kemudian Radio Gelora sudah. Gema Merdeka. Gema Merdeka siapa nih? Udah sak. Radio Gema Merdeka. Oke, belum masuk suara. Radio Gema Merdeka, Radio GSM Bali. Mana GSM Pak Ambarel? Lantim. Pagi, Pak Ketua, pagi. Ya, terima kasih Pak Ambarel ya. Kemudian Radio Semarupura. Ibu Agung? Hadir Bapak. Ya, ya. Kemudian Radio Sonora Bali. Siapa? Damar? Hadir Pak. Hadir siapa nih? Radio Sonora? Arianti Pak. Oh iya, oh penyiar bahasa Bali, top. Kemudian Radio Suara Bahana, Pak Agus ini ya, Pak Gusti. Pagi hadir Pak Negara Pak. Ya, sambil siaran sambil nyanyi nanti silakan Pak. Radio Thompson Dangdut, Mas Robi ya. Ya Pak, hadir Pak. Ya, mudah-mudahan lancar sewa sound sistemnya. Ya, Mas Amin. Robi. Oke, terus kemudian Radio RPKB Mbak Nia nih. Nah, nih. Yang cantik. Mana dia? Ini. Sekarang Radio Baron, ini Pak Gede. Monitor Pak Gede. Rambut masih panjang. Masih panjang atau sudah dipotong rambutnya? Jadi kalau dipotong nanti hujan. Oke, Bu Sri. Bu Sri Widari, monitor. Bu Sri, saya lihat tadi Mansagiri. Siap. Wah, cantik sekali. Wah, keren itu ada foto Dewi Saraswati di belakangnya. Baik. Di Denpasar kantornya. Oh, Denpasar. Kemudian ada apa ini? Widiana Kepakisan sudah. Kemudian TVRI Bali sudah, Pak Wilana tadi, Gema Merdeka sudah, Radio Nonsagiri, Pak Ketut Durat Maja ini hadir juga saya lihat ya. Ya dari Singaraja. Oke, yang lain-lain yang belum saya sebut nanti menyusul sambil kita mulai ya. Jadi yang lain-lain berapa orang itu? Berapa orang itu? Tuh 31 Pak. Hah? 31. Baru 31. Baik. Kita sambil menunggu kita rapat saja mulai. Nanti juga Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, jadi silahkan sambil kudapan, sambil apapun dia silahkan dinikmati. Ini Mbak Nia baru muncul, saya lihat baju merah. Mbak Nia Bangli.
Ya, nanti terakhir-terakhir Mbak Nia nyanyi ya. Nah, saya lihat lagunya keren itu. Suaranya belum masuk itu, ketawanya, senyumnya sudah. Ya, terima kasih, salam sama Pak Kabit itu ya, semuanya. Kemudian ini siapa nih? Dirgantara, Agus. Wah ini dari jauh. Suara Dirgantara, monitor bagus. Kalau keluarkan lagi lagunya, masa satu aja keluar lagu. Agus Surya Dirgantara. Oke, kalau gitu kita coba mulai saja ya. Bapak Ibu yang saya hormati, rapatnya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita. Jadi hari ini kita akan rapat terkait dengan anugerah penyiaran Bali. Saya hari ini didampingi oleh Ketua Panitia Pak Ide Bagos Lutre di kiri saya. Kemudian Pak Adi Sukirno juga salah satu panitia, dan di Zoom juga ada Pak Widiano Kemagisan selaku sekretaris panitia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita rapat karena ada beberapa update informasi yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan anugerah penyiaran Bali. Sebagai gambaran saja, untuk materi anugerah penyiaran Bali ini kita akan tutup materinya per tanggal 4 November. Jadi waktunya sekitar mungkin lagi 2-3 minggu lagi. Jadi punya kesempatan bagi Bapak Ibu untuk nanti mempersiapkan materi yang diperlukan kalau memang ada materi-materi baru ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi materi yang dikirim kepada panitia itu maksimal 3 ya. Maksimal 3. Dari beberapa kali kita diskusi ke lapangan dan juga diskusi dengan Dewan Juri kemarin, jadi kita sudah menentukan beberapa hal yang baru, pembaruan yang baru ya. Yang pertama ketika kita misalnya nanti Dewan Juri sudah fix ya. Jadi Dewan Jurinya sudah fix dari 5 orang. Jadi dari unsur radio sudah ada, dari unsur TV sudah ada, dari unsur dosen atau akademisi juga sudah ada, kemudian dari tokoh masyarakat juga ada, kemudian dari tokoh perempuan juga ada sebagainya ya. Nah, dari 7 kategori di bidang TV, kemudian 6 kategori di bidang radio, ada 2 kategori baru yang saya selalu ingatkan adalah yang pertama adalah lembaga penyiaran TV terbaik, lembaga penyiaran radio terbaik. Nanti akan berkembang itu ya, karena mungkin setelah diskusi-diskusi nanti seperti apa formatnya, kemungkinan ada yang lain juga, kira-kira seperti itu. Selain juga yang utama tentu adalah lifetime achievement ya. Nah, kemudian sebentar loh, ini kita belum masuk videonya loh. Ya, ini kita ditutup ini. Oke. Terus berikutnya adalah yang terbaru dari Dewan Juri itu, kemarin kita rapat dengan Dewan Juri ya, ada masukan-masukan. Misalnya, ini saya garis besar aja ya. Misalnya, kalau program berita terbaik itu misalnya, program berita terbaik. Bagaimana program berita terbaik? Tidak cukup hanya Bapak Ibu mengirimkan 3 menit video yang menjadi berita itu. Tapi tolong dikirim program acaranya, misalnya acara buletinnya, acara misalnya seputar Bali, acara berita Bali atau apapun namanya, satu paket itu mungkin setengah jam atau sebagainya. Di situ juga sama dengan presenter juga begitu. Jadi presenter yang tampil di situ ditampilkan yang utuh, ya, jangan yang setengah-setengah. Misalnya hanya berita 3 menit. Jadi akan memperkaya kepada Dewan Juri untuk melakukan penilaian, gitu ya. Demikian juga untuk misalnya Bapak Ibu program bahasa Bali, misalnya dialog, itu tampilkan aja yang 1 jam dia membawakan acara, 1 jam dikirim, ya, sehingga tidak setengah-setengah ya. Kemudian dokumenter misalnya, kalau program dokumenter misalnya harus 1 jam, ya 1 jam dikirim, atau setengah jam,
itu biar ada gambaran kepada kita seperti apa pola dan karya Bapak Ibu. Itu gambaran umum dari Dewan Juri yang sudah kita sepakati dan diberikan gambaran oleh Dewan Juri untuk lebih mudah melakukan penilaian. Bahkan nanti pada titik tertentu ketika sudah masuk nominasi itu, ada beberapa yang sudah masuk nominasi, kalau misalnya untuk memperkuat penilaian itu akan ada sampling. Jadi mungkin mereka akan menonton, mereka akan mendengar yang realnya. Misalnya hari ini masuk nominasi contoh dokumenter TVA. Nanti pada titik tertentu beliau akan menonton ya siarannya. Demikian juga untuk radio, konsistensinya seperti apa. Pas lagi diajukan untuk ikut kegiatan ini, pada titik tertentu dia akan dengar suara Bapak Ibu siaran misalnya. Oh ini masuk nominasi. Misalnya salah satu radio misalnya Gema Merdeka contoh begitu, atau mungkin yang kemarin dua kiri Bapak Balantama misalnya. Nanti akan didengar, atau di Gema Merdeka misalnya Sayu Mirah misalnya siaran didengar, atau di AR misalnya kayak Anies, semua akan didengar kira-kira ini bagaimana dia, sehingga Bapak Ibu tidak bisa hanya mengandalkan dari yang di store ya, sehingga betul-betul Dewan Juri akan bekerja keras untuk itu. Itu satu untuk kriteria-kriteria dari lomba-lomba yang akan diberikan dan distorkan kepada panitia. Dan kami berharap jangan menunggu sampai tanggal 4 ya, karena di panitia khususnya di staf kami tentu perlu waktu untuk melakukan verifikasi, kemudian mulai dari perizinan, dari kelembagaan, kemudian juga dalam kaitan dengan acara tersebut ya. Yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu full di tanggal 4 baru dikirim, tentu agak sulit, kadang-kadang takutnya kelewatan. Jadi ada yang ngirim misalnya 11 karya, kami catat paling 9 dan 8, karena pasti akan banyak sekali yang masuk. Tapi kalau dari awal dicicil 1, 2, 3 silakan dikirim atau mungkin sekalian datang ke KPID sambil diskusi, sambil ngobrol sini, ya silakan. Seperti itu. Pokoknya yang penting ya pasti dirasakan sesuai dengan ketentuan. Ya. Yang berikutnya kalau berkaitan dengan TV dan radio terbaik, nah ini polanya berbeda. Ada nggak materinya aku coba? Nah itu coba di slide yang Pak kasih tadi itu ya. Jadi bukan ini. Yang lagi satu, yang Pak Kis. Nanti Pak Widiana Kepakisan di situ akan ini. Nah ini seperti ini. Akan ada form ya, form yang akan dikirim mungkin mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi itu ya. Nama lembaga penyiarannya, kemudian nama badan usaha, status, alamat, penanggung jawab. Nah kriteria umumnya seperti itu ya. Ya lanjut coba terus buat Bapak Ibu seperti itu, seperti membuat makalah itu ya. Jadi uraian sejarahnya seperti apa namanya media Bapak Ibu itu, kemudian termasuk kalau ada pergantian kepemilikan sebagainya. Nah kriteria khususnya ini yang kita akan perdalam. Kita akan nilai dari 3 sektor sesuai dengan bidang kita ya. Pertama adalah kelembagaan. Kelembagaannya itu seperti apa ya, misalnya radio komunitas, radio RPKD dan sebagainya, itu coba dilihat di situ. Kemudian radio LPS, struktur organisasinya seperti apa, kelengkapan stasiunnya adalah disampaikan saja. Kemudian kelengkapan penyiar dan sertifikasi kalau ada hal-hal berkaitan dengan itu. Kemudian isi siarannya seperti apa, pola siarannya silakan 3 bulan terhitung sejak bulan Juli ya. Kemudian ada nggak siaran lokal kalau misalnya TV, ada pola siarannya seperti apa. Kemudian radio kalau misalnya dia di ketentuannya kan maksimal 40% boleh relay sebagainya, itu tolong dibuat. Kemudian ada juga pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, ini namanya kalau di KPID adalah PS2P ya. Jadi 3 bidang itu. Jadi kalau kelembagaan di kita di KPID Bali ditangani oleh Pak Wakil Ketua Pak Edo Bagus Putro dan Pak Adi Sukirno. Kemudian di bidang isi siaran itu ditangani oleh pengawasan isi siaran, itu ada Pak Widiana Kepakisan, kemudian ada Bu Yudi Yardini, dan ada Pak Wayan Suyarnya. Nah, kemudian di pengelolaan struktur dan sistem penyiaran ini ada saya, ada Pak Jenano Yogi ya. Itu pasti kita ngecek tentang IPP-nya, kemudian ISR-nya dan yang lain-lain yang terkait dengan penyiaran tersebut.
Nah, lanjut coba ke bawah. Kemudian di situ juga selama 1 tahun ini apakah ada teguran-teguran gitu ya. Nanti kita juga akan cek sehingga nanti yang mungkin teguran sebagainya tentu agak sulit karena memang menjadi bahan penilaian. Dan syukur sampai hari ini kan kita tidak ada teguran, itu juga semua TV hampir semua radio tidak ada lah. Nah, kemudian itu bahan-bahan itu dikirimkan kepada kita ya. Nanti ada ketentuannya. Kita akan cek nominasinya sekitar mungkin 10 ya, karena nanti akan kita tentukan 10 atau 15. Kemudian nanti yang setelah selesai mengisi blanko form ini, kelengkapan ini, mereka akan teman TV radio kita akan undang untuk presentasi di KPID ya. Jadi ini paralel jalannya dengan yang penilaian pengiriman karya-karya itu oleh Dewan Juri. Kalau ini oleh murni dari KPID. Nah, presentasi coba lanjut ke bawahnya. Nah, ini presentasi ini masing-masing nanti mungkin sekitar setengah jam gitu ya. Kita undang KPID barang semua manajemennya silahkan udah hadir. Nah, berikutnya setelah kita presentasi, kita nilai dan kita memang beberapa kita anggap nominasi, kita pasti pada titik tertentu akan berkunjung ya. Berkunjung kembali, kita akan pastikan bahwa betul nggak apa yang dipaparkan seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita akan rapat pleno dengan komisioner dan semua akhirnya kita akan putuskan siapa radio terbaik dan TV terbaik yang ada di Bali. Ini memang nanti menjadi puncak dari penghargaan yang akan kita berikan. Jadi ini adalah tidak parsial. Jadi Bapak Ibu yang radionya misalnya tidak ikut bisa berpartisipasi dalam kategori-kategori itu, sesungguhnya inilah yang akan menjadi puncak siapa pengelolaan radio yang terbaik gitu ya. Misalnya kalau di situ ada program bahasa Bali atau penyiar bahasa Bali, sementara radio itu atau TV itu tidak memiliki siaran berbahasa Bali, tentu tidak bisa mengirimkan karyanya, sehingga jangan sampai melemahkan semangat teman-teman. Tapi mari kita lihat di penyiar atau mungkin di lembaga penyiaran terbaik TV dan radio. Itu yang kita lakukan proses penilaian ya. Sehingga Bapak Ibu nanti jangan khawatir, jangan ini. Dan sebelum ini juga pasti suatu saat kita akan berkunjung. Mungkin Senin atau mungkin besok kita sudah akan ke lapangan lagi. Ini kan kenapa kita bikin begini? Karena memang kita selama ini kan rutin melakukan monitoring evaluasi. Kita berkunjung, kita melihat situasi sehingga kita tahu kondisi teman-teman radio dan TV. Nah, dari bagian itulah kita perlu memberikan reward atau penghargaan ya kepada teman-teman. Jangan hanya sekedar melakukan pengawasan pembinaan yang muaranya adalah teguran misalnya, tapi kita harus memberikan penghargaan kepada yang memang betul-betul baik dalam pengelolaannya, sinergitasnya juga baik dengan kita. Kemudian kita juga sering berkomunikasi dalam hal berbagai program, menyukseskan program KPD, menyukseskan program penyiaran Bali, sehingga perlu kita lakukan itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan visitasi nanti, tentu dalam proses di rapat pleno kita biasanya pasti saling memberikan masukan. Kalau ada hal yang tidak kita pahami, misalnya dalam visitasi itu, kunjungan itu, nanti pasti kita akan tugaskan kepada teman-teman yang belum pernah berkunjung ke radio atau ke tempat yang memang menjadi nominasi itu. Misalnya saya belum pernah berkunjung ke radio Sanatana Dharma misalnya di Bongan Cina. Jadi nanti kalau misalnya itu saya akan berkunjung, betul nggak kondisinya seperti ini, laporan dari teman-teman. Demikian juga sebaliknya. Misalnya kalau di Nuansa Giri belum pernah dikunjungi oleh misalnya Pak Wakil yang sana nanti seperti itu, sehingga nanti ada gambarannya jelas. Demikian juga radio-radio yang lain. Sehingga semua teman-teman TV itu, teman-teman komisioner jadi paham, oh ternyata radio itu begini seperti itu. Nah, itu yang saya bisa berikan yang sebagai pendahuluan kepada teman-teman nanti untuk tanya jawab ya. Tanya jawab nanti berapa orang, kok coba lihat berapa orang yang hadir? 40 ya, 40-an ya. Nanti mohon bantuan kerjasama dan sinerginya sehingga nanti setiap ada kegiatan kita selalu bisa bersinergi ya. Baik, kalau misalnya ada tambahan dari Pak Ketua Panitia dan teman-teman termasuk Pak Widianto Bangsan yang ikut di Zoom di sebelah, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak
pimpinan LP atau yang mewakili LP, izin ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa puncak dari semua kegiatan Anugerah Penyiaran Bali tahun 2023 ini, kita ingin memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran terbaik. Dan ini bukan pekerjaan mudah bagi kami di komisioner. Tapi harus kami lakukan karena selama ini kami selalu turun gencar melakukan monitor, evaluasi ke semua radio. Harapan saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh ketua tadi sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati oleh kita dalam rangka penilaian lembaga penyiaran terbaik bagi TV dan radio untuk bisa sudah menyampaikan data ini kepada kami paling lama tanggal 20 Oktober. Karena kami harus memverifikasi dengan semua komisioner untuk memastikan data Bapak Ibu yang disampaikan. Nah, pada saat itu bisa kami putuskan yang mana dari semua peserta yang bisa masuk nominasi. Setelah itu kami akan pastikan Bapak Ibu kan kita undang ke KPID untuk mempresentasikan. Dan kami dari komisioner akan memastikan presentasi Bapak Ibu itu benar sesuai data yang kami miliki di lapangan. Jadi hari ini mungkin nanti dari sekretariat akan mengirimkan lembar ini untuk Bapak Ibu LP untuk segera diisi dan disampaikan, boleh lewat email atau boleh dibawa langsung ke kantor KPID Bali, dan kami pastikan mohon dengan hormat pada Bapak Ibu semua kalau hasil karya yang dilombakan di anugerah penyiaran itu tanggal 4 November, tapi untuk lembaga penyiaran terbaik TV dan radio waktunya saya minta 20 Oktober sudah bisa distorkan kepada kita, karena ini akan memberikan waktu yang cukup bagi kami di komisioner. Mungkin itu yang Bapak Ibu sampaikan. Yang kedua, hari ini juga saya minta doa restu Bapak Ibu semua. Pertama, APB 2023 ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, doa Bapak Ibu Ketua KPID Bali lolos 7 besar untuk Direktur Utama TVRI, baru kemarin beliau datang dari tes psikologi. Kita berdoa, bersyukur karena satu-satunya orang daerah bisa masuk sampai setingkat itu. Walaupun itu belum pasti beliau akan terpilih, tetapi setidaknya ini sejarah bahwa Ketua KPI kita memahami penyiaran sebenarnya. Mohon doanya, semoga semua dilancarkan. Kita bangga, kita juga berbahagia. Pertama sebagai orang Bali, kedua juga sebagai salah satu komisioner yang dipimpin oleh beliau, dan yang ketiga bagi teman-teman LP, ini adalah harapan kita semua agar beliau bisa memberikan warna penyiaran di tingkat pusat. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, yang saya lihat baru gabung tadi Radio Genta. Radio Genta siapa tuh? Gus Panji. Monitor Gus Panji. Terus saya sebetulnya mengundang Pak Ketua Umum Persiari ya, karena kemarin saya ketemu di Jakarta untuk memberikan sedikit memahbah lah bagaimana kita menilai soal radio dan sebagainya. Siapa lagi yang ini? Diskominfos Bangli, ini kayaknya Pak Kabid ya, Pak Chandra, monitor masuk di Zoom kita. Ya, oke, kemudian baik, ada pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu semua berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan yang sudah kita sampaikan, terutama materi. Silakan kalau ada yang bertanya.
Dari TVRI Bali, Pak Pak Ketua. Wilana. Siapa nih Pak Ya. Wilana ya? Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ketua dan Komisioner KPID lainnya. Selamat juga lolos untuk tahap berikutnya calon dirut. Begini, terkait dengan materi, tadi saya juga baru tahu sebetulnya bahwa selama ini ada beberapa yang mengirimkan materi tidak utuh seperti itu. Padahal terus terang saja ketika kami mengikuti KPID World dari tahun ke tahun, kami mengirimkan materi utuh seperti itu. Artinya barangkali bahwa ini kan bukan hal baru lagi, maksud saya. Bahwa TVRI itu sebetulnya selama ini mengirimkan materi utuh. Katakanlah misalnya dialog atau talkshow itu ya 1 jam kan begitu kan. Kalau misalnya news bulletin 1 jam gitu maksud saya ini kan Pak. Artinya kan memang kami khususnya kan memang selama ini mengirim materi secara utuh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kriteria baru dari sisi administrasi seperti itu, kira-kira seperti apa gininya penilaian nanti? Apa terkait dengan misalnya persentase antara penilaian administrasi maupun penilaian dari aspek konten seperti itu. Mungkin itu dua saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilana dari TVRI Bali. Ya, salam sama Pak Kepsta ya. Tadi saya telepon beliau. Ya, baik. Kalau berkaitan dengan materi itu adalah sesungguhnya dulu kan kita mungkin tidak memberikan istilahnya, silakan aja kirim materi, tidak ada. Sesungguhnya yang rugi sebetulnya teman-teman LP. Kalau misalnya kirim materi cuma yang minimal atau maksimal 15 menit dan sebagainya. Tapi kalau sekarang karena keperluan juga Dewan Juri sehingga ada penilaian secara utuh kepada karya yang dinilai, ya itu silakan kirim semua secara utuh. Contoh misalnya ya, saya lihat di radio kan ada siaran misalnya nih kayak siapa nih Pak Agusti, suara Bahana. Jadi dia siaran misalnya siaran dialog atau siaran dialog anak misalnya. Kan tidak mungkin dikirim hanya break setelah iklan. Misalnya 15 menit dikirim, ya itu merugikan diri sendiri. Kalau bisa setelah iklan itu juga dikirim tidak apa-apa. Cuman memang kendalanya waktu itu kan karena masalahnya bandwidth nilai meganya besar untuk kirim di internet. Tapi kalau mau silakan kirim datang langsung, kasih flash disk sebagainya. Ya, jadi biar tahu ini siarannya gimana sih orangnya. Misalnya kayak Labarong misalnya itu Pak Gede Yarte itu. Misalnya beliau siaran. Ya, itu yang perempuan itu yang anak muda yang cantik itu yang siaran itu misalnya silakan dikirim. Saya lihat kan jangan kan seperti di Facebook itu cuman ngomong pendengar sebagainya, kirim cuma 3 menit, kita tidak tahu utuh seperti apa ya. Jadi saya berharap ayo teman-teman siapkan materinya secara lebih lengkap ya, utuh sepanjangnya tidak apa-apa, misalnya sampai 2 jam misalnya ya silakan 2 jam, nanti kan Dewan Juri sudah siap untuk melakukan penilaian itu ya. Itu satu. Terus yang kedua berkaitan dengan penilaian itu, ini sesuai dengan yang bidang yang ada di tempat kita Pak ya. Kita ada bidang kelembagaan, ada bidang pengawasan isi siaran, dan ada yang bidang berkaitan dengan PS2P. Karena tupoksi kita dominasinya adalah pengawasan isi siaran, pasti lebih banyak nanti persentasenya adalah isi siarannya. Isi siarannya apa? Polanya seperti apa, konsistensinya seperti apa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat acara hanya khusus untuk lomba hari ini misalnya, acara berbahasa Bali setengah jam, terus besoknya tidak ada lagi, 2 harinya tidak ada, 1 minggunya tidak ada, 3 harinya, berarti ya pola siarannya tidak konsisten. Itu yang dinilai ya. Mungkin nanti kategorinya 40%, 30%, seperti itu. Kalau kelembagaan, tentu kenapa kita bicara kelembagaan? Karena kita tahu kan tidak semua radio, tidak semua TV sama kondisinya ya. Saya berpikir kalau memang begitu ceritanya, misalnya ada salah satu radio sebagai musik directornya dia, sebagai hostnya dia, sebagai
apa namanya pewawancaranya dia, bahkan penyanyinya dia sekalian itu kan, sekalian sudah menggendik mewiramu di sana itu. Nah kalau begitu kondisinya kan kita maklumi mungkin karena keterbatasan SDM ya, tapi tentu tidak kita rekomendasikan untuk menjadi yang terbaik. Nah itu jadi kita ada, nanti Bapak Ibu cukup mengisi data yang ada yang form itu saja, yang tadi sudah saya sampaikan ada kriteria umum, kriteria khusus. Itu dibuat gitu ya, dibuat boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk Word, makalah juga boleh. Pada poinnya nanti kita akan undang ke sini untuk mempresentasikan. Kenapa kita perlu ini? Karena begini, nanti suatu saat kalau datang ada nasional baik iklan maupun lembaga-lembaga lain gitu ya, ketika ditanya Pak KPID, mana lembaga penyiaran radio yang terbaik di Bali? Saya mau pasang iklan dong gitu. Sehingga kami punya, oh ini loh Pak, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan pasang iklan di situ. Apa kriterianya, indikatornya? Ini 1, 2, 3. Oh sudah, berarti dia percaya sudah masang iklan di situ. Ya, ini kayak, mohon maaf, misalnya saya dengan Pak Widiana Kepakisan waktu di Komisi Informasi, kita ada indeks keterbukaan informasi sehingga siapa yang betul-betul terbaik untuk menilai secara nasional. Ya, kira-kira begitu sehingga nanti Bapak Ibu ini yang jadi pegangan. Terima kasih atas usulan, pertanyaan, dan masukannya. Yang lain boleh. Ini siapa nih Pak Gede? Siap. Saya Gede, stafnya Pak Chandra. Mohon maaf Pak, Kabin Chandra tidak dapat mengikuti acara karena masih sakit. Waduh, banyak sekali yang sakit hari ini ya. Termasuk juga komisioner kita Pak Gus Yogi Jenanda Putra. Walaupun badan besar tapi ternyata tidak menjamin tidak sakit. Gitu ya. Tidak apa-apa. Semoga cepat sehat Pak Kabin ya. Mudah-mudahan cepat sehat, nanti kita suatu saat kita kesana lagi makan mujair nyanyap gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Masukan, pertanyaan boleh? Jadi Silakan. lagi. Siapa ini satu-satu? Kau siapa kau? Satu ya. Siapa nih? Dari Gema Merdeka. Oh, siapa nih kau? Wah, ini Jegek Ngelolet. Oke. Mbak Mira, silakan. Iya, selamat pagi semuanya teman-teman lembaga penyiaran yang ikut Zoom meeting pada pagi hari ini. Mohon maaf konfirmasi, suara saya jelas diterima? Oh, jelas seperti siaran di radio. Selamat pagi, salam kenal, saya Yulia Jegek Nyelolet ya, Batun Timbul dari Gema Merdeka Ngetren. Baik, ini ada yang saya tanyakan pagi hari ini Pak, jadi terkait dengan kriteria umum dan kriteria khusus. Nah, itu di poin yang nomor 2, itu ada isi siaran. Nah, dari isi siaran itu di poin B, isi siaran 3 bulan terhitung sejak bulan Juli 2023. Nah, pertanyaan saya, apakah rekaman selama 3 bulan itu yang kita kirim? Nah, terus untuk apa namanya? Itu aja sih pertanyaannya. Jadi untuk siaran lokal ini kan juga melampirkan 3 materi siaran yang sudah disiarkan sepanjang 2023. Nah, untuk poin B dan C itu mohon diberi pencerahan Pak secerah-cerahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Wajahnya sangat cerah dan gembira. Kayaknya baru habis sarapan ini ya. Hari ini mungkin tak siaran itu. Oke, terima kasih. Pak Widiana Kepakisan mana dia? Monitor coba bantu. Pak Widiana Kepakisan. Ya, tolong ditayangkan Bu Santi. Yang tadi, slide tadi itu. Yang slide yang tadi yang kriteria penilaian. Khusus poin 2. Ya, stop. Jadi begini Bu Jegek Batun Timbul. Wah ya, kita sudah populer itu kita pakai nama itu aja. Jadi begini, untuk format siaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Bahasa undang-undangnya format siaran, cuma kita sering menyebutnya pola siaran ya. Nah, yang B, isi siaran 3 bulan terhitung sejak bulan Juli 2023. Ini khusus untuk siaran lokalnya. Siaran lokal yang akan disampaikan kepada kita itu untuk komparasi, gunanya untuk komparasi ya. Jadi tidak 1 atau 2 siaran sehingga kita bisa menilai konsistensinya. Nah, kalau kita minta selama tahun 2023 itu terlalu lama, terlalu besar filenya, kita minta komparasi untuk tahun
2023 mulai bulan Juli, Agustus, dan September saja. Nah, untuk lebih jelasnya, siaran lokal ini juga melampirkan sinopsisnya. Jadi karena kita menonton secara cepat dan singkat, maka sinopsisnya perlu menjadi pembanding bagaimana pola siaran lokal yang ada sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September. Nah, itu yang menjadi titik poinnya. Jadi siaran lokal yang akan dinilai, karena kita KPID di Bali menilai siaran lokal, mengawal siaran lokal, maka yang difokuskan adalah siaran lokal 3 bulan. Kenapa 3 bulannya itu untuk sebagai komparasi atau perbandingan di mana kita bisa menilai secara objektif. Gitu saja, Ibu. Oke, jadi Iya, Pak. Sepertinya kurang jelas lagi dikit nih, Pak. Kurang jelas dikit. Ya, ini mohon pencerahan biar lebih cerah lagi gitu ya. Oke. Jadi ini kan memang siaran lokal yang kita kirim itu kan siaran yang sudah 3 bulan berjalan sejak Juli 2023. Nah, dalam hal ini yang perlu sangat pencerahan itu rekamannya yang maksud Pak. Jadi rekaman yang dari Juli itu yang kita kirim. Contoh, tanggal 1 rekaman siaran Bali misalkan saya kirim, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai 3 bulan. Itu yang ya, betul. Nah, terus kalau misalkan dari pihak kami misalkan tidak terekam siarannya, kan memang kita dari zaman dahulu kan memang ada siaran lokal Bali. Nah, kebetulan mungkin server yang gangguan atau lah gimana, atau streaming kita yang lupa nge-save, tidak diaktifkan oleh penyiarnya pada waktu siaran, itu gimana dong solusinya? Padahal kita selama bertahun-tahun ini kita menyiarkan siaran lokal itu, Pak. Gimana? Nah, begini Bu. Itu nuansa yang terpisah. Jadi siaran lokal yang sudah tersiarkan itu kita masuk dalam catatan rekapitulasi siaran lokal pemantauan. Siaran lokal yang dipelombakan itu harus ada bukti. Tidak ada bukti itu berpengaruh pada nilai. Jadi tidak masalah kalau misalnya Ibu punya siaran lokal dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31, kemudian tanggal 3 nggak ada, itu tidak masalah, tapi berpengaruh pada penilaian. Karena tidak bisa dikomparasikan. Tetapi 3 bulan yang kami minta itu, kalau juri nanti 2 membaca atau komisioner 2 saja melihat sudah bisa dipakai acuan, maka cukup gitu. Tapi tidak harus. Nah, yang 3 bulan itu adalah studi komparatif supaya kita bisa menilai secara objektif saja. Jadi tidak ada pengaruhnya, cuman kita akan pakai untuk menilai apakah siaran lokal yang Ibu lombakan itu sesuai atau tidak dengan konsistensi perkembangan radio yang dimaksud. Siap, terima kasih sudah cerah Pak, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Padahal wajahnya Pak Kis tidak terang begitu ya. Nah, itu agak gelap sedikit. Beliau memang suka bersembunyi, tidak suka buka. Baik, jadi begini solusinya biar jalan tengah ya. Saya memahami betul ya. Teman-teman TV, teman-teman radio sulit sekali memiliki rekaman. Padahal di ketentuan di Undang-Undang Penyiaran itu wajib hukumnya harus ada rekaman 1 tahun terakhir. Ya, kalau kita misalnya saklek seperti itu, hampir semua pasti kena masalah. Ya, tapi kita akan coba komunikasikan dan ini sesungguhnya kan saya udah bisa menangkap tadi pertanyaannya Mbak Sayu Cegeng Ngelolet Pedung Timbul itu ya. Jadi saya tidak pernah merekam ini karena sudah siaran langsung dan sebagainya. Sesungguhnya itu kan penting bagi KPID untuk melakukan tidak saja dalam penilaian begini, kalau ada komplain dari pihak lain, nanti pasti kita minta rekamannya. Coba dong minta rekamannya. Nah, ketika diminta oleh KPID rekamannya, Bapak Ibu tidak punya, di situ berarti Bapak Ibu sudah salah, ya, melanggar undang-undang. Nah, sebetulnya kan kita paham mungkin servernya terbatas atau mungkin kadang-kadang tidak sempat lagi merekam dan sebagainya. Banyak ya, kita punya sebenarnya kalau di sini rekaman misalnya TV ada, tapi kita coba gini, toleransi ya. Oke, bulan Juli sampai menjelang kira-kira menjelang November ini buat aja rekamannya. Misalnya hari ini, kalau gitu saya mulai hari ini saya rekaman, saya akan rekam sudah siarannya, rekam aja, mungkin kirim berapa 10 kali rekaman, 50, sehingga kita bisa menilai itu konsistensi. Karena gambaran itu tidak mesti harus tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya, itu
saya juga menyadari pasti berat sekali bagi teman-teman di TV dan radio. Kalau ada yang misalnya kayak sekarang mulai sebentar misalnya Mbak Sayu misalnya mau siaran direkam aja, atau mungkin lagi 2 hari mau siaran rekam lagi, 3 hari rekam lagi, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ini kalau sampai di situ misalnya sampai 4 November ada siarannya misalnya 10 kali rekaman, ya 10 itu yang dikirimkan, gitu kan? Kita dewan juri ada jadi gambaran. Oh berarti begini kira-kira. Jangan konsistensi ya. Saya menyadari, kami menyadari semua pasti ada kesulitan dari sisi itu, ya. Tapi dengan begini kan kita win-win solution lah ya. Bapak Ibu punya bukti rekaman dan sebagainya. Ya. Jadi sama seperti misalnya kita dialog, kemudian kan saya lihat juga teman-teman TV juga, teman-teman radio juga sering selain dialog, rekam di YouTube kan, disimpan di YouTube, itu aja dipakai misalnya. Oh ini loh, kan ada siaran live misalnya, kayak misalnya siapa yang kemarin saya lihat siaran Bapak Balang Nama itu, saya lihat sering di Facebooknya siaran sambil di Facebook, rekam aja itu. Kemudian juga Mbak Sayu Mirah di Rumah Merdeka siaran, Gus Surya juga di Gandara juga begitu, tidak apa-apa. Nah seperti misalnya Pak siapa Gelora Waji misalnya siaran atau mungkin di ini silahkan direkam ya. Jadi itu akan menambah nilai. Jangan khawatir, jangan takut ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jadi ya yang ada silahkan, yang punya rekaman dikirim, yang enggak apa-apa juga. Nanti kita yang akan turun ke lapangan sebagainya ya. Kira-kira begitu Pak ya. Baik, terima kasih. Yang lain ada masukan lagi silakan. Enggak, langsung aja. Terima kasih. Siapa nih? Siapa? Bentar lu. RPKB Pak. Ibu Sri ya. Oke, silakan. Saya. Ya, saya Bu Sri. Bisa Pak? Didengar? Ya, lanjut. Dengar Bu, dengar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang Titi yang hormati, Ketua KPID Bali beserta jajarannya, yang saya hormati semua lembaga penyiaran yang ada di Bali. Terima kasih Pak, sudah jelas sekali semuanya. Di sini kami lihat ada penilaian baru, itu ada radio terbaik. Itu nanti kriterianya sudah lengkap saya baca, tetapi saya ingin menanyakan Pak masalah lifetime achievement. Yang live itu apakah kriterianya seseorang itu mengajukan kurikulum vitae Pak? Jadi mereka itu akan diketahui juga oleh masyarakat bahwa dia sebagai pemenang lifetime achievement penghargaan seumur hidup itu dia ada kurikulum vitae-nya Pak. Dia itu betul-betul dia seumur hidup atau dia kerjaannya memang di bidang penyiaran. Itu hanya masukan Pak bagi saya. Jadi itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Saya terakhir yang bicara, karena saya selalu bilang Bu Sri itu emosi sekali dia biasanya. Biasanya kalau ada apa-apa saya selesaikan semua. Saya selesaikan semua biasanya begitu. Makanya saya sering berterima kasih. Nah begini, kalau lifetime achievement ini ya, ini adalah murni dari teman-teman di KPID. Tapi kami selalu membuka diri. Silahkan diajukan kalau ada masukan-masukan. Berikan nama orang yang perlu diberikan penghargaan itu sesuai dengan dedikasinya dan pengabdiannya dalam memajukan dunia penyiaran di Bali. Ya. Selama ini tidak mesti harus orang yang memang pemilik TV, pemilik radio atau apapun itu, tapi orang yang betul-betul berkontribusi terhadap dunia penyiaran Bali. Silakan diajukan. Dulu waktu pertama kali saya masih ingat ada salah satu radio yang mencoba mengajukan, Pak saya ada tokoh begini, bisa nggak diberikan ke kita, sampaikan kurikulum vitae-nya dia, kemudian kita lihat, kita pasti searching kan, kita lihat siapa orang ini, bagaimana dedikasinya, bagaimana sebagainya, kita lihat di situ. Kemudian kita survei ke lapangan, kita cocokkan ya. Tentu kami sangat memerlukan orang-orang yang memang memiliki pengalaman, memiliki bidang di bidang itu. Contoh ya paling real, misalnya di bidang kesenian misalnya, kan banyak sekali penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Bali. Saya misalnya kalau Bu Sri misalnya di Buleleng misalnya, kita baru tahu siapa sesungguhnya yang menarikan tari Trunajaya yang pertama kali yang
adanya melegenda sekarang. Kan itu Ibu Menik, itu Nyoman Menik dari Rejekule. Nah itu ternyata informasi itu masuk dari masyarakat. Nah sama seperti ini. Oh, Pak, saya punya tokoh, dulu dia tokoh radio misalnya, yang sangat begini silakan. Kemudian tokoh TV, oh begini silakan. Atau tokoh penyiaran lain silakan. Silakan Bapak Ibu masing-masing. Karena kami terus terang pasti mengalami keterbatasan dari sisi itu. Kami kan tidak mungkin cukup hanya sekedar melihat di Google dan sebagainya. Contoh yang saya dapat informasi terbaru misalnya waktu kemarin, tokoh apa namanya, film. Ternyata salah satu pembuat film Bali itu kan dari Buleleng itu, Agung Satanu sebagainya. Sehingga saya ternyata keren sekali. Saya searching kemudian saya cari, seperti itu. Ya, itu makanya Bapak Ibu silakan diajukan. Kemudian nanti kita pasti akan lakukan verifikasi dan juga lakukan penilaian. Karena ini adalah untuk kebanggaan kita semua. Ya. Jadi kalau lifetime achievement ini pasti untuk kita semua. Artinya kalau kita memang tokoh kita ya wajib dan wajar. Oh ini betul orang ini memang betul-betul seperti ini. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Ini saya lihat gabung juga Elkoga Pak Ngurah. Mudah-mudahan sudah selesai buat kain daunnya ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan dalam fashion show. Ya Pak Ngurah ya, Ngurah Elkoga. Baik, ini ada pertanyaan apa nih tuh di RPKB apa nih? Ada pertanyaan? Nah ini dia. Halo. Sebentar. Nah ini ada apa ini? Coba maaf Pak Ketua, saya pakai chat aja. Karena suara audio saya sepertinya sangat kecil. Kami biasanya setiap kegiatan di syuting dan di up di YouTube pemerintah Kabupaten Bangli. Apakah kita boleh mengirim materi dengan mengirim link YouTube acara yang akan kami pakai materi lomba, karena kami menyimpan dokumentasi acara-acara sebagian besarnya di YouTube, terutama pada saat interaktif mau penjelasan. Oh boleh sekali ya. Jadi inilah tujuannya kemajuan teknologi itu loh. Kalau memang kita bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Ya. YouTube itu kan tempat untuk menyimpan dokumentasi yang lengkap sehingga Bapak Ibu tidak terkenal oleh server terus gitu loh. Jadi ya nanti kan pasti ditonton oleh dewan juri, oh ini sebagainya ya. Jadi ya daripada Bapak Ibu mendownload kirim lagi, ya silakan. Nanti yang bagus yang menarik pasti kita akan tonton. Yang penting masih ada karya itu tersimpan. Jadi seperti tadi misalnya Pak Sayu Gema Merdeka menanya, gimana Pak kami tidak menyimpan? Ya ada disimpan aja di YouTube. Kan kalau memang ada di YouTube semua, itu lagi dipakai, ada masalah itu untuk membantu kita. Kenapa kita tidak manfaatkan kemajuan teknologi ini? Dunia maya yang besar ini servernya itu kita pakai. Ya, makasih. Lanjut, ada pertanyaan lain, silakan. Selamat pagi Pak Ketua. Ada yang lain ada lagi? Halo. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Yang Gus Surya, Radio Dirgantara Pak Ketua. Oh, bagus. Silakan Pak Gus, silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Komisioner KPI begitu cerah dan bersemangat sekali. Karena di mana tadi yang dengar Pak Ketua niki lolos seleksi. Selamat dumun Pak Ketua niki, semoga nanti bisa menambah suasana dunia penyiaran di pusat setelah mengemban Ketua KPI Provinsi Bali, nanti bisa lebih luas lagi mengembangkan teknik-teknik penyiaran itu sendiri. Sekali lagi selamat nih Pak Ketua, semoga lolos nanti. Dan yang menjadi pertanyaan Tiang, tadi sudah ditanyakan juga oleh rekan di Tiang, ada Yuli di Gema, terkait dengan rekaman siaran dan kriteria penilaian itu sendiri. Nah, dari rekaman kalau melalui server nih kan suara kualitas audio ini tidak baik. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan Titi, apakah kualitas audio itu masuk menjadi suatu kriteria penilaian atau seperti napi? Nah, kalau kualitas audio yang disimpan direkam oleh server, tentu kualitasnya nih tidak seperti siaran originalnya, itu akan berubah dari sisi kualitas audio. Sehingga nih kalau itu akan menjadi suatu kriteria penilaian, tentu saja akan mempengaruhi dari sisi penilaian kualitas audio saja. Nah itu saja mungkin pertanyaan Titiang Pak Ketua. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Oke, terima kasih untuk semua. Agus Surya Dirgantara. Jadi sudah makan ini bendu?
Sudah ya. Jadi kalau ke sana sering dikasih bendu sampai kelebihan biasanya. Baik, terima kasih ya. Masih tetap ganteng saya lihat itu. Tinggal keluarkan lagunya. Lagunya harus muncul lagi itu klipnya. Jangan satu aja ya. Baik. Jadi kalau penyimpanan itu betul sama dengan ketika disimpan di YouTube, pasti sudah dikonvert oleh YouTube ya. Kita biasanya menyimpan, anggaplah saya sering sekali bermain di YouTube. Ketika disimpan misalnya 20 mega video itu, di YouTube paling menjadi 76 kilobyte. Jadi gambarnya pasti akan tipis. Nah, itu adalah tidak masalah. Silahkan disampaikan nanti itu sebagai referensi ya. Jadi Bapak Ibu kan pasti sudah punya yang asli sebagainya, kemudian nanti itu sebagai referensi ketika diperlukan itu pasti akan menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi jangan khawatir, Dewan Juri dan kita sangat fleksibel, sangat memahami apa kesulitan-kesulitan dari Bapak Ibu di lembaga penyiaran ya. Jadi kalau misalnya kualitas audionya kurang sebagainya, nanti itu pasti akan dijadikan referensi. Oh, ini karena apa? Karena kita pasti paham biasanya yang begitu-begitu. Kita hanya memastikan bahwa Bapak Ibu punya rekamannya. Oh, ada, oh seperti ini ya. Ya, dapat apa? Bagus ya. Nah, dapat apa? Jadi yang penting ada siarannya, kemudian bagaimana konsistensinya, kemudian bagaimana kemasannya, kemudian sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh TOR dalam panitia itu ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Mohon maaf ini Pak Suwiryo ada gabung nggak ya Pak Suwiryo, Ketua Umum Persiari, saya kemarin udah minta kalau ada waktu dia bergabung. Nah ini apa nih yang berikutnya, RRI Denpasar ya. Selamat siang Pak Ketua, mohon penjelasan terkait minimal materi 3 itu. Maksudnya apakah tiap kategori bisa 3 paket kita kirim? Terkait dengan surat imbauan penayangan ILM acara APB tahun 2023 diambil pada link Google Drive, namun yang keluar beda bahan ILM yang dimaksud, mohon kirim link kembali. Nah, berarti belum sarapan itu yang kirim, mohon maaf. Ini Santi berarti ya. Nah, jadi maklum ya, maklum Bu Dewi ya. Nah, nanti kita ulang lagi. Pantesan kok tidak muncul-muncul di radio, saya dengar ini karena tidak ditayangkan atau gimana gitu ceritanya ya. Tidak apa-apa, nanti saya kirimkan yang mungkin pakai melalui WA aja, nanti di grup silakan diambil itu ya. Itu MP3 sudah, suaranya keren itu. Jadi kalau tayang ILM radio itu, untuk di radio orang udah tahu siapa itu punya suara itu. Pasti itu ya. Nah nanti saya kirimkan dalam waktu segera, tolong ditugaskan atau sebentar saya kirim langsung di grup LP ya. Oke, yang kedua berkaitan dengan materi 3 itu, maksudnya iya betul, maksimal boleh mengirim 3 per kategori. Misalnya penyiar radio terbaik, misalnya di situ di RRI siapa penyiar radio terbaik, misalnya dikirim si Indah. Yang kedua si siapa, Natalia, atau siapa, si Dayu, silakan dengan nanti kita akan nilai ya. Kemudian juga sama di radio lain juga begitu, di TV juga begitu ya. Siapa misalnya di iNews Global misalnya yang dikirim siapa, Cahaya Dewi misalnya, atau yang lain silakan semua. Bali TV juga begitu ya. Jadi masing-masing 3 ya. Oke, lanjut, ada lagi pertanyaan lain silakan ya Pak. Sini Niki, Pak Ngurah mungkin, siapa di sini? Ya Gus Tiris. Sini Pak Agus. Halo yang dari Suara Bahana Negara. Oke, siap, silakan. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Niki yang jadi metake nih ke ring acara muatan lokal bahasa Bali nih kan biasanya tiang siaran melibatkan pendengar nih on air nih ke. Nah apa nih ke konten nih ke dalam rekaman nih on air dari pendengar ke diikutkan nih ke. Nah, kemudian durasinya nih ke biasanya kalau acara Bali ini ke minimal 2 jam nih ke. Apa 2 jam nih ke diikutkan semua durasinya. Ini ke pertanyaan tiang.
Terima kasih Pak Agusti, Suara Negara. Ini biasanya Suara Bahana, Pak. Suara Bahana, sorry. Iya, Suara Bahana. Ya. Jadi kalau Suara Bahana nih siarannya kadang-kadang sering lewat 3 jam sambil nyanyi, soalnya saya lihat Pak Agusti itu. Ya, enggak apa-apa. Jadi Pak Agusti, jadi ya mungkin orang kadang-kadang 1 jam sudah ketahuan lah. Orang ini siarannya bagus apa enggak. Ya, kan di situ ada interaksi, pendengar, direkam aja. Misalnya ya, direkam 1 jam ya 1 jam. Kalau mau 2 jam ya silakan. Tapi paling orang mendengar itu Dewan Juri sebagainya biasanya 1/2 jam tuh, mohon maaf ya, sudah ketahuan ini caranya komunikasi, caranya berinteraksi sudah ketahuan. Bahkan yang ngerti juga biasanya 5 menit dulu sudah, oh ini cara bahasanya ngerti bisa ya. Ya kecuali misalnya di situ lain-lain tampilannya. Tidak apa-apa. Seenaknya, sebaik-baiknya, sekira-kira seefisien mungkin silakan ya. Oke, semua Pak, semua oke. Oke, terima kasih Pak Agusti, Suara Bahana selalu mengudara ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada masukan? Ada pertanyaan? Ada lagi mungkin? Pak Ngurah mana? Ngurah Infoka? Tiang mungkin Pak. Radio Genta, Gus Panji mana? Di sini mohon izin Tiang bertanya. Tiang sih sudah baca tenornya, cuman belum menemukan terkait materi yang dikirimkan ini, batasan tanggal yang sudah disiarkan dari tanggal berapa sampai, biasanya kan ada tuh Pak Ketua, untuk tanggal yang materi yang bisa dikirim itu mulai tanggal siaran tanggal sekian sampai tanggal sekian yang bisa dikirimkan. Yang pertama, kemudian yang ingin Tiang tanyakan, apakah boleh mengirim materi ini, karena tadi kan memang harus panjang-panjang nih sekarang durasinya, apakah boleh kita kirim berupa link Google Drive via email, apa bagaimana, mohon petunjuknya. Di Kementan sih. Ya. Terima kasih. Jadi kalau waktu, durasi, apa namanya rekaman sebagainya, ya kita sepakati sampai batas akhir lah, ya. Sampai tanggal 4 November. Ya, jadi masih ada waktu teman-teman sekarang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal berapa sekarang ya? 11 ya? Saya lupa biasanya kalau udah gajian, dia lupa tanggalnya. Kalau udah menjelang gajian baru ingat. Ya, jadi sampai tanggal 4, bagus Panji ya? Bukan itu Pak Ketua, untuk materi siaran yang bisa dikirimkan untuk mengikuti APB-nya maksudnya. Oh, yang pertama tadi kan ada udah pertanyaan, sampai batas kapan kita boleh mengirimkan. Sesungguhnya kan ini untuk tahun 2023. Misalnya yang rekaman sebelumnya kan ada siaran sebelumnya kan mungkin bulan tadi dikatakan kan bulan Juli, sebagainya Juli, Agustus, September sampai tanggal 4 ini. Jadi sekarang misalnya sebentar Gus Panji misalnya mau siaran, direkam aja ntar dikirim tanggal sekian siaran. Yang penting ada jadwal waktu siarannya. Jangan sampai nanti sudah siaran tahun lalu itu kita tidak tahu itu benar nggak siaran ini ya. Gitu. Kemudian sini kan berarti ring batasnya paling lama materi siaran di bulan tahun 2023 bulan Januari masih bolehkah? Apa dari tadi kan ada dari bulan Juni ya, Juni sampai Oktober ini kurang lebih seperti ini ke Pak itu maksudnya. Sesungguhnya bisa karena kita memang kan ini penilaian di 2023. Cuman tadi itu bukti rekaman kalau misalnya nanti diperlukan khusus untuk penilaian kelembagaan loh ini. Bukan soal bukan soal dinilai oleh Dewan Juri itu. Ya, yang tadi kita maksud itu yang 3 bulan itu adalah menilai lembaga penyiaran radio terbaik. Itu maksudnya. Jadi beda 2 kategori ini. Ya sebenarnya kan banyak teman-teman yang misalnya ada dokumenter TV dia ditayangkan bulan Februari 2023 boleh itu karena kan tahun 2023 itu ya. Jadi selama tahun 2023 mana karya yang terbaik, asal jangan adalah karya yang dulu pernah menjadi pemenang itu ya. Kalau dulu sudah pernah kemudian diikutkan sama presenternya sama penyiar sama tidak boleh itu, pasti langsung dis. Tapi kalau acaranya sama tapi mungkin kemudian kontennya berbeda, yang kemudian penyiarnya berbeda atau sebagainya, ya tentu itu inovasi namanya. Kalau misalnya dibatasi sekarang contoh, misalnya dia presenter dialog terus menang, tapi kalau nanti acaranya lain sebagainya, ya kalau dia menang lagi berarti memang itu penilaian Dewan Juri. Ya, misalnya siapa tahu Gus Panji misalnya penyiar bahasa Bali terbaik misalnya. Nah,
lalu, walaupun 5 tahun lalu sudah, sekarang dengan konten yang berbeda, maju lagi. Tidak apa-apa, kontennya berbeda, acaranya berbeda, tidak masalah. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan Google Drive, silakan. Nah, itu kita memanfaatkan kemajuan teknologi karena kita sangat memudahkan teman-teman LP daripada selalu prinsipnya begini. Kalau kita bisa permudah, ngapain persulit? Gitu ya. Jadi tidak lagi ada pola-pola orde baru yang dipersulit, kasihan teman LP-nya biar datang ke KPI ini. Enggak. Kalau memang bisa dibantu, kita bantu, terutama teman-teman dari daerah yang luar. Ya, kalau misalnya kayak Gus Paji mau main ke Renon, bawa aja ke sini biar enggak. Ini kan nah, sekalian kita ngopi-ngopi di sini, bawa materinya, gitu loh, udah apa-apa. Masa dari Genta enggak jauh dah ke sini, Gojek paling cuma 5.000. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Ada yang lain? Ya. Jadi sekali lagi itu untuk yang bulan Juli mulai sampai 3 bulan itu adalah untuk menilai lembaga penyiaran terbaik. Kalau untuk karya-karya yang dilombakan kepada Dewan Juri selama setahun, misalnya dari tanggal 4 baru ditayangkan di TV, tanggal 4 kirim sini tidak apa-apa. Itu memang sampai setahun kita nilai. Ya, lanjut, ada lagi? Silakan yang bertanya. Ini 44 orang yang join. Ada yang baru lagi yang join kira-kira? Riko bisa cek. Mana lagi? Ini saya tadi tanya Pak Ngurah mana nih, Pak Ngurah Elkoga? Saya lihat tadi muncul sekilas tadi. Ini Dewi Juliana Bali TV. Mana Dewi? Dewi, monitor Dewi. Swastiastu, selamat siang Pak Ketua. Iya, selamat dulu untuk S2-nya nih, sudah sukses. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, dari tiang sampun cukup jelas. Tiang kari seminar nih ke Purutan mersedayang muka kamera nih ke Pak. Terima kasih Juliana. Terima kasih ya yang tadi sudah monitor Bali TV. Kemudian yang lain-lain siapa lagi nih saya lihat ini? Yang lain-lain mana? Kalau misalnya belum jelas silahkan ditanya. Siapa lagi sebentar loh. Itu siapa loh? Ini saya lihat Elkoga Pak Ngurah kok enggak muncul ya. Radio Elkoga Radio Bali. Elkoga Radio Bali siapa itu? Ada? Heriana TVRI sudah. Ada yang lain-lain silakan, ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak, ini untuk lomba saya pikir sudah cukup ya. Lomba sudah cukup. Nah, kemudian saya sedikit saja akan beralih ke acaranya nanti ya. Acaranya di acara puncaknya sebagai cue saja kepada teman-teman. Nanti kita jadikan acara APB puncaknya ini adalah sebagai ajang kebersamaan kita semua. Nah, pengalaman dari 2 kali ini, kita setiap beberapa kali acara, kita kalau selesai penghargaan dan diumumkan, teman-teman banyak yang pulang, terutama mungkin yang tidak dapat penghargaan. Nah, kita di teman-teman KPID sepakat untuk tidak mengumumkan nominasinya. Nanti semua kita harapkan hadir di acara puncaknya. Bahkan kita berpikir mencoba untuk menyiapkan door prize, ya, door prize. Nanti setiap LP nanti kita kasih kupon untuk hadir, ya. Kemudian kita akan undi pada saat acara. Dan tidak boleh diwakili ketika misalnya nanti mendapatkan hadiah, ya mungkin hadiahnya bisa berupa sepeda ya, atau berupa televisi, ya berupa hal-hal yang mungkin menarik. Ada yang suka magic chair misalnya, nah itu nanti kita akan coba usahakan dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya ada teman-teman dari LP misalnya, Pak Ketua saya nyumbang ini TV 1, silakan, itu urusan teman-teman. Tapi saya paham kesulitan sekarang lah, seperti itu ya. Kalau misalnya begitu, yang kedua, Bapak Ibu juga perlu pahami untuk acara beberapa sudah di format, misalnya ada acara Bonres, mungkin dari salah satu radio sudah kita komunikasi, kemudian dari penyanyi mungkin silahkan, dari salah satu radio juga ada, silahkan. Kemudian yang penting juga nanti ada fashion show, seperti yang kemarin ada pertanyaannya, Pak apakah ada fashion show? Oh iya, fashion show pakaian Bali ya, sesuai dengan yang tahun lalu. Dan yang mulai sekarang silahkan di fitting ya, fitting namanya.
kalau mau tampil bagus itu ya, kalau mau beli baju kan lumayan satu bulan ini persiapan itu. Nah, teman-teman radio nanti kita akan bentuk panitia, kita minta tolong untuk mengkoordinir itu ya. Kemudian apakah nanti pola acaranya juga sama seperti tahun lalu, misalnya masing-masing radio akan keluar MC-nya itu kan, ya kita kalau bisa hampir sama. Ternyata itu lebih menarik, sehingga karena mungkin nanti yang hadir adalah PJ, tentu kegiatan kita lebih banyak ke kegiatan internal kita. Kalau mungkin formalnya hanya membuka dan sebagainya, menyerahkan sebagainya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apa nih? Sedikit lagi Pak Ketua untuk ya, entar sebentar dulu nih ada masukan. Untuk nominasi, apakah nominasi pria dan wanitanya berbeda? Ini nominasi apa nih, siapa nih? Yang Nia dari RPKB. Nia. Untuk nominasi penyiar maksudnya ya, Nia ya. Untuk penyiar itu sama sebetulnya, kita tidak membedakan gender ya. Laki perempuan, kalau misalnya laki bagus, silakan dikirim. Sebetulnya kan teman-teman di LP itulah yang menyeleksi diri sendiri dulu. Nah, kenapa 3? Karena dulu kan ada masukan. Kalau 1 aja Pak, kami di sini kan kadang-kadang ada 2 orang yang bagus-bagus, kami dikirim cuma 1 aja oleh pimpinan kami itu umpama. Padahal kami sama yang lain mau ikut. Nah sekarang kita kasih 3, biar di internal itu bisa bersama-sama. Sehingga bisa aja nanti kan penyiar terbaik misalnya dari radio A, 2 orang bagus-bagus, ya bisa jadi 2 orang itu dari radio A itu yang terpilih misalnya, siapa tahu gitu ya. Oke, ada lagi? Oke Pak Widiana Kepakisan, ada masukan? Udah jelas. Udah jelas. Yang lain-lain ada? Cukup ya? Pada kemana nih? 44 orang. Baik. Ya, sekali lagi tegaskan dari hasil rapat ini ya, untuk pengisian form dokumen itu paling lambat tanggal 20 Oktober sudah masuk ke kita. Walaupun kita sudah punya kira-kira gambarannya. Ini yang masuk nominasi untuk TV radio terbaik untuk proses penilaian e-sitting gitu ya. Karena kita kan selama ini sudah monitoring keliling itu, kita bisa ada gambaran, oh ini sebagainya. Nanti kita akan undang sebagainya. Ya, untuk karya-karyanya maksimal tanggal 4 November karena Dewan Juri memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk bekerja. Itu ya. Jadi salah satu Dewan Jurinya ada di Jogja sekarang. Lagi mengajukan lagi pendidikan. Sehingga kita perlu waktu untuk proses itu. Baik. Tidak ada lagi ya? Pas kira-kira? Ada masukan teman-teman dari KPRI? Cukup ya? Baik, kalau demikian tepat 1 jam lewat 5 menit pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ada di LP, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di WA langsung ke saya, ke teman-teman komisioner boleh. Ya, kemudian ke grup juga boleh, silakan sampaikan. Dan sekali lagi mohon partisipasinya karena tahun lalu jumlah karya yang masuk sekitar 300 lebih. Kalau bisa tahun ini biar semua ikut serta, semua terlibat banyak. Dan khusus untuk ILM tadi, iklan layanan masyarakat, itu temanya adalah berkaitan dengan menyukseskan pemilu 2024. Jangan salah nanti temanya tahu-tahu soal sampah, soal ini kan biar kita ada kontribusi juga untuk pemilu 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas doa dan partisipasi teman-teman. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bersinergi dengan KPD, dan saya mohon selalu untuk kita bersama-sama menyukseskan program KPD Bali dan program kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Musati. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa.